Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai materi-materi terkait dengan PPX dan juga PAPX. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri yaitu sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama yaitu jenis-jenis PAPX. Pada minggu sebelumnya, kelompok 2 telah menjelaskan tentang apa itu PPX dan juga jenis-jenisnya. Salah satu jenis dari PPX yaitu ada PAPX atau Private Automatic Branch Exchange. Terus untuk PAPX sendiri juga terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada PAPX digital, PAPX analog, PAPX hybrid, dan yang terakhir IP PAPX. Untuk penjelasan singkat dari masing-masing jenis dapat disimak pada slide berikut. Yang pertama, PAPX digital. PAPX digital adalah PAPX yang mempunyai output atau keluaran berupa data digital. Untuk PAPX jenis ini, data digital perlu dikonversi ke data analog terlebih dahulu untuk dapat menjadi suara. Tiap-tiap merek mempunyai konversi digital yang berbeda dengan nama dan istilah yang berbeda pula. Contohnya, PAPX Panasonic menyebutnya dengan key telepon dan digital phone, sedangkan untuk NEC menyebutnya dengan multi-line terminal. Ini merupakan contoh gambar dari perangkat PAPX digital. Lalu yang kedua ada PAPX analog. Sesuai namanya, PAPX analog mempunyai output atau keluaran berupa sinyal analog. Karena menggunakan sinyal analog, maka tidak perlu melakukan atau menggunakan pesawat khusus untuk melakukan konversi ke suara. Pesawat telepon ini sama seperti yang digunakan di rumah, yang dihubungkan ke PSTN. Dalam istilah disebut dengan single line telepon. Ini merupakan contoh gambar dari perangkat PAPX analog dan juga pesawat teleponnya. Yang ketiga ada PAPX hybrid. PAPX hybrid adalah PAPX gabungan antara PAPX digital dan juga PAPX analog. Oleh karena itu, sistem ini mempunyai 4 kabel pada setiap output dari instalasi PAPX. 1-2 pasang untuk analog dan 1 pasang untuk digital. Ini merupakan contoh gambar dari perangkat PAPX hybrid. Dan yang keempat atau yang terakhir ada IP PAPX. IP PAPX adalah PAPX yang hanya menggunakan protokol IP untuk melakukan interkoneksi ke pesawat teleponnya. IP PAPX menggunakan RJ45 untuk koneksi ke PAPX. Ini merupakan contoh dari perangkat IP PAPX. Setelah mengetahui jenis-jenis PAPX, lalu untuk yang selanjutnya adalah kategori PAPX dari sisi link atau penghubung. Kategori PAPX dari sisi link atau penghubung dapat dibedakan menjadi 4 macam atau 4 jenis, yaitu ada hunting group, ada basic rate access atau disingkat dengan BRA, lalu direct inward dialing atau DID, dan juga primary rate access atau PRA. Untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Misalnya, terdapat suatu grup dengan 5 nomor ekstensi, yaitu dari nomor 1001 sampai 1005. Panggilan masuk pertama-tama akan diterima oleh nomor ekstensi 1001. Jika tidak dijawab, maka akan diteruskan ke 1002. Jika tidak dijawab lagi sampai ke nomor ekstensi 1005, maka sistem akan mengirimkan sinyal sibuk ke pemanggil.
Untuk algoritma panggilan pada hunting group sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Oke, yang selanjutnya ada basic RED access atau biasa disebut dengan istilah basic RED interface, merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan integrated service digital network. Untuk karakteristik dari BRE atau basic RED interface, yaitu tersedianya dua buah jenis saluran, yaitu dua buah channel B yang masing-masing beroperasi pada kecepatan 64 kbps dan satu saluran delta atau channel D yang dapat beroperasi pada kecepatan 16 kbps. Untuk fungsi dari channel B yaitu untuk menangani sambungan data, suara ataupun pengguna. Sedangkan untuk channel D digunakan untuk kombinasi data dan kontrol atau pensinyalan. Yang ketiga ada direct inward dialing. DID adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu primary RED access, merupakan tipikal layanan dalam PBX yang memungkinkan terjalinnya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah kategori PBX dengan fitur indirect inward dialing. Kategori PBX dari segi fitur indirect inward dialing dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu sistem penomoran dengan model langganan biasa, sistem penomoran dengan standar nomor PBX selalu berakhiran 1, sistem penomoran dengan nomor digit baru pada PBX, dan sistem penomoran dengan standar nomor 2 sebagai kode pemanggil PBX. Untuk contoh dari masing-masing jenis atau kategori yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem penomoran dengan model langganan biasa. Misalnya PBX mempunyai nomor 12000, lalu nomor ekstensinya 234. Maka untuk melakukan panggilan ke nomor ekstensi tersebut dapat menggunakan nomor 12234. Selanjutnya, sistem penomoran dengan standar nomor PBX selalu berakhiran 1. Misalnya nomor PBX 22001, lalu nomor ekstensinya yaitu 233. Maka dengan demikian, untuk melakukan panggilan ke nomor ekstensi tersebut dapat menggunakan nomor 22233. Oke, untuk selanjutnya yaitu sistem penomoran dengan nomor digit baru pada PBX. Misalnya nomor PBX yaitu 22000, lalu nomor ekstensinya sendiri yaitu 233. Untuk melakukan panggilan ke nomor ekstensi yang dituju dapat menggunakan nomor 220000233. Dan yang terakhir ada sistem penomoran dengan standar nomor 2 sebagai kode pemanggil PBX. Misalnya nomor PBX adalah 22000, lalu nomor ekstensinya 233. Untuk melakukan panggilan ke nomor ekstensi yang dituju dapat menggunakan nomor 220233. Oke, materi selanjutnya yaitu kategori PBX terkait penerapannya dengan teknologi ISDN. Sebelum masuk ke kategorinya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu ISDN. Integrated Service Digital Network atau ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN atau Integrated Digital Network yang menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke ujung pelanggan yang lain secara digital untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar. Pada umumnya, perkembangan dari telepon IDN yang menyediakan konektivitas dari node tujuan ke node akhir untuk mendukung berbagai layanan, termasuk layanan suara dan non-suara, atau dalam kata lain yaitu data dan video. Oke, setelah mengenal sedikit tentang apa
itu ISDN, kita akan lanjut ke kategori PBX terkait penerapannya dengan teknologi ISDN. Untuk kategorinya dibedakan atau dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada PBX ISDN dan juga PBX tanpa ISDN. Pada PBX dengan ISDN terdapat dua jenis grup, yaitu hunting group dan originating group. Sedangkan untuk PBX tanpa ISDN dibedakan menjadi tiga, yaitu ada first choice group, lalu ada second choice group, dan originating group. Untuk yang pertama kita akan ke jenis grup pada PBX ISDN. Yang pertama yaitu hunting group. Jenis grup ini dapat berupa BRA atau PRA. Mekanisme kerjanya adalah dengan melakukan hunting pada grup jika calling ditujukan untuk PBX. Lalu yang kedua, originating group. Tipe grup ini dapat berbentuk channel B dari PRA atau BRA. Akan tetapi kombinasi keduanya tidak dapat diimplementasikan dalam sebuah grup yang sama. Banyaknya grup originating yang dapat diciptakan dari tipe grup ini adalah 2 buah. Lalu untuk jenis-jenis pada PBX tanpa ISDN, yaitu yang pertama ada first choice group. Tipe ini terdiri atas line atau terang. Jika ada calling yang mengarah pada PBX, proses hunting akan dilakukan pada grup ini. Dengan demikian, proses terminating dan originating dapat dilakukan pada grup ini. Yang kedua, second choice group. Grup ini akan melakukan proses hunting jika grup pertama mengalami kesibukan. Dan yang terakhir ada originating group. Grup ini memiliki line atau terang yang digunakan hanya untuk proses calling saja. Oke, untuk yang terakhir yaitu kanal dalam penerapan PBX. Dalam penerapannya, PBX memiliki 2 buah kanal atau line, yaitu ada terang line dan juga subscriber line. Dan untuk terang line sendiri terdapat 4 jenis terang yang dapat dikonfigurasi dalam PBX, yaitu yang pertama ada T-terang, yang kedua ada central office terang, ketiga for exchange terang, dan yang keempat ada wide area telepon service terang. Kita akan membahas tentang terang line terlebih dahulu. Terang line merupakan saluran yang mengkoneksikan public exchange dengan PBX. Lalu untuk jenis-jenisnya seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu terdapat 4 jenis. Yang pertama ada T-terang. T-terang adalah mekanisme yang dilakukan untuk menyambungkan PBX1 dengan PBX lainnya, baik secara langsung maupun dengan menggunakan public exchange, misalnya saja Telkom. Lalu yang kedua ada central office terang. Mekanisme ini digunakan untuk mengkoneksikan PBX dengan public exchange atau public network. Dengan sistem ini dibutuhkan pengaturan nomor dialing yang tersentral sebagai sambungan terang menuju PBX. Dengan demikian, nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna PBX. Lalu yang ketiga, ada over exchange terang. Teknik ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki 2 atau lebih gedung kantor yang lokasinya tidak berdekatan, dengan kode area dan nomor telepon yang tidak sama, dan ditunjang dengan alokasi konfigurasi PBX yang berbeda pula. Dan yang terakhir ada wide area telepon service terang. Teknik ini disingkat dengan WATS terang atau watts terang, dengan perhitungan tarif yang dibebankan berdasarkan lama waktu proses calling, bukan berdasarkan jarak antar penelpon. Oke, setelah mengetahui mengenai terang line dan juga jenis-jenisnya, selanjutnya yang terakhir adalah subscriber line. Subscriber line sendiri merupakan saluran yang menjadi penghubung komunikasi data antara pesawat telepon pengguna dengan PBX. Jika pengguna masih menggunakan teknologi berbasis single line, media kabel yang dipakai adalah tipe two-wire, twisted pair, dan juga lobster line. Untuk perangkat pengguna yang telah menggunakan teknologi digital, kabel yang digunakan dapat berupa model two-wire dan twisted pair. Kemudian dilengkapi
kabel yang menghubungkan sebagai kanal data analog atau voice, dan sepasang kabel digital channel. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada penyampaian atau materi yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.